Dije Budiarsih, seorang pragawati cantik dan terkenal pada era tahun 1980-an. Kecantikan Dije membuat dia dianggap sebagai reinkarnasi Ken Dedes, wanita Jawa legendaris yang menjadi simbol kecantikan, kenikmatan, dan kekuasaan. Seperti itulah sosok Dije digambarkan. Dije sudah menikah, pria yang beruntung menikahinya adalah Budi Mulyono. Secara garis besar, kehidupan Dije sangatlah sempurna. Dia memiliki karir yang baik, keluarga yang mencintainya, dan rumah serta kendaraan yang mewah. Secara lahiriah, semua kebutuhan Dije terpenuhi, akan tetapi tidak secara batiniah, karena suami Dije, Budi Mulyono, tengah mengalami kelumpuhan. Dan untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya itu, Dije disebut-sebut menjalin hubungan asmara dengan seorang jenderal. Dije juga sering main dengan para pengusaha terkenal dan juga para pejabat. Sekali main, Dije bisa dibayar 10-20 juta rupiah. Walaupun Dije sering menjadi simpanan para pengusaha dan pejabat, Dije mempunyai pacar tetap yaitu Marsekal Suwoto Sukendar, Kepala Staf Angkatan Udara tahun 1969 sampai dengan 1973. Selain menjadi model terkenal, Dije juga mempunyai usaha salon. Untuk itu, dia mempunyai teman yang bernama Muhammad Surajudin alias Pak D. Hubungan Dije dengan Pak D bukan hanya sebatas teman, melainkan sangat dekat. Pak D sudah menganggap Dije sebagai anaknya sendiri. Pak D lahir di Sumeneb tahun 1932. Profesi Pak D adalah dukun yang bisa menggandakan uang, memberi jimat, dan mempunyai usaha jual barang-barang klinik. Dije menganggap Pak D sebagai guru spiritualnya. Mereka pertama kali bertemu tahun 1981. Saat itu Dije minta tolong agar salonnya ramai pengunjung. Pak D lalu memberikan jimat penglaris yang dipasang di pintu masuk salonnya. Setelah itu salon Dije ramai dikunjungi oleh banyak orang. Pak D merupakan tempat curhat Dije. Pada suatu hari, Dije pernah bercerita ke Pak D bahwa pacarnya Marsekal Suwoto pernah meminta Dije untuk tidur dengan pejabat tertentu untuk memuluskan proposal proyek-proyeknya. Terbukti strategi Suwoto berhasil karena dia memenangkan proyek besar yaitu sebuah bandara di Indonesia. Hal menggegerkan yang diungkapkan oleh Dije yaitu ia sedang hamil 2 bulan. Siapakah yang menjadi bapak dalam kandungannya? Pak D tidak tahu. 8 September 1986. Pagi-pagi Dije sudah mengantarkan anak-anaknya sekolah. Kemudian siang harinya dia berkunjung ke salonnya di daerah Kalibata Indah yang dikelola oleh adiknya. Jarak antara salon dengan rumah Dije sangatlah dekat, hanya sekitar 2 km. Sore harinya Dije mampir ke rumah Ibu Fatma untuk mengambil pesanannya yaitu guci porselin dari Cekoslovakia dan tempat lilin kristal yang semua dibelinya dengan cara kredit. Untuk cicilan pertamanya Dije beli dengan memberikan cek pada Ibu Fatma. Setelah dari rumah Ibu Fatma, sore harinya Dije langsung kembali ke rumah. Malam harinya pada pukul 10 malam, Dije menerima telepon dari seseorang. Kemudian dia bersiap pergi tidak berdandan, hanya memakai baju daster batik berwarna biru dan sandal berwarna hitam. Dije pamit kepada suaminya akan pergi ke salon. Dia pergi sendirian dengan mengendarai mobil Honda Accord putih. Itu adalah terakhir kalinya keluarga Dije melihat dirinya, sebab Dije akan pergi untuk selama-lamanya. Dije tewas dibunuh dengan tembakan berulang oleh pembunuh bayaran. Mayat Dije kemudian dibuang di sebuah kebun karet di bilangan Kalibata. Dije terbujur kaku dengan 5 luka tembakan di sekujur tubuhnya, tepat di belakang telinga, leher, ketiak, dan juga punggung. Mayat Dije ditemukan oleh warga sekitar yang melihat sebuah sedan Honda Accord putih berhenti di tepi jalan Dupa Kalibata. Ketika warga melihat ke dalam mobil, mayat Dije sudah terbujur kaku. Kemudian warga melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi pun langsung mengusut kematian Dije. Polisi mengarahkan tuduhan kepada Pak D, guru spiritual Dije. Diduga Pak D membunuh Dije karena motif uang.
Dalam berkas pemeriksaan disebutkan bahwa Dice menitipkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada Pak D. Sedianya duit tersebut bakal disulap menjadi ratusan juta rupiah. Namun karena uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup Pak D nekat menghabisi nyawa Dice. Pak D membantah semua yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh polisi. Pak D juga membantah kalau ia telah membunuh Dice. Ketika malam pembunuhan terjadi, Pak D berada di rumah bersama dengan sejumlah rekannya. Saksi-saksi yang meringankan untuk memperkuat alibi saat itu juga hadir di pengadilan. Namun saksi dan alibi yang meringankan Pak D tidak dihiraukan majelis hakim. Pak D dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah membunuh Dice. Akhirnya Pak D mengakui itu semua dikarenakan ia tak tahan disiksa polisi termasuk anaknya yang menderita patah rahang. Akhirnya majelis hakim yang diketuai Reni Retnowati pada tanggal 11 Juli 1987 memvonis Pak D hukuman seumur hidup karena dianggap bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. Karena merasa tidak bersalah, Pak D mengajukan banding, akan tetapi upaya banding tersebut kandas. Kemudian Pak D mengajukan kasasi. Lagi-lagi nasib baik belum berpihak kepada Pak D. Pria berkumis tebal ini harus menghabiskan hidupnya di Hotel Prodeo. Pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Pak D mendapatkan keringanan hukuman dari kurungan seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Pada tanggal 27 Desember tahun 2000, Pak D keluar dari Hotel Prodeo setelah pemerintah memberikan kebebasan bersyarat. Selepasnya ia keluar dari penjara, Pak D tetap tidak mengakui bahwa ia telah membunuh Dice. Pak D menyebutnya bahwa dirinya adalah korban. Dice selama ini sudah dianggap Pak D sebagai anaknya sendiri. Tidak mungkin Pak D membunuh Dice. Menurut kabar yang beredar, Dice dihabisi oleh istri pejabat yang mempunyai pengaruh pada zaman Orde Baru, di mana suaminya mempunyai hubungan asmara dengan Dice. Sampai saat ini, pembunuh asli Dice masih menjadi tanda tanya besar. Itulah tadi sekelumit kisah tentang Dice Budiarsih, seorang model terkenal di era tahun 80-an yang sering menjadi simpanan para pengusaha dan juga pejabat. Dari kisah Dice kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua popularitas, ketenaran dan juga harta yang melimpah tidak akan ada yang abadi. Semua pasti akan sirna pada waktunya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share agar channel ini bisa berkembang. Dan nantikan video terbaru dari aku selanjutnya.